Anda kembali di MNC News Morning. Pemirsa, pemerintah membantah tudingan Amerika Serikat bahwa aplikasi Peduli Lindungi dianggap sebagai pelanggaran HAM. Kementerian Kesehatan menyebut Peduli Lindungi berfungsi sebagai alat pencegahan pasien COVID-19 dan warga yang beresiko untuk berkeliaran di ruang publik. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menuding aplikasi Peduli Lindungi melanggar hak asasi manusia dalam laporan 2021 Country Reports on Human Rights Practices pada Jumat kemarin. Aplikasi Peduli Lindungi yang digunakan untuk melacak kasus COVID-19 dituding melanggar HAM terkait dengan privasi data penduduk. Juru bicara Menteri Kesehatan Nadia Tirmizi mengatakan tudingan melanggar HAM itu tidak berdasar. Nadia menjelaskan, Peduli Lindungi berfungsi sebagai alat pencegahan pasien COVID-19 dan warga yang berisiko berkeliaran di tempat umum. Selama periode 2021 hingga 2022, Peduli Lindungi sudah mencegah lebih dari 3,7 juta orang dengan status merah atau belum vaksin lengkap memasuki ruangan publik. Ya, ini terkait dengan aplikasi Peduli Lindungi memang nampaknya masih menjadi PR dari pemerintah, ya, ada perbincangan ya terkait dengan bahwa memang banyaknya katanya sih bobol lah atau banyak informasi dari warga itu tersebar lah di dunia digital seperti itu. Tapi kalau bicara mengenai data-data yang tersebar, ya kita tidak bisa menyoroti Peduli Lindungi saja. Betul. Banyak juga aplikasi-aplikasi yang memang dari luar yang kita juga pakai begitu, dan pasti datanya juga terkumpul dan mungkin saja juga sudah tersebar di para platform-platform itu. Iya, seperti itu. Dan untuk membahas hal ini, kita sudah bergabung dengan Mas Indrianto Banyumurti melalui via Zoom, yaitu ini Mas Indrianto, Direktur ICT, Information and Communication Technology Watch, sebuah organisasi masyarakat sipil yang fokus pada pengetahuan literasi digital dan penanganan cyber. Pagi, Mas. Selamat pagi, Mas. Pagi, terdengar suara saya, Mbak? Terdengar, Mas. Mas, ini tanggapannya ini terkait dengan tudingan Amerika Serikat seperti apa, Mas? Ini sebenarnya juga saya baca berita itu agak bingung juga ya, karena tidak spesifik ya, reportnya sendiri tidak spesifik menyebutkan apa bentuk pelanggaran yang clear gitu ya. Kemudian ya namanya aplikasi kan pasti memang menyimpan data, apalagi aplikasi Peduli Lindungi menyimpan data vaksinasi, menyimpan data lokasi, atau bahkan sampai ke NIK kan gitu ya. Dan itu memang menjadi sebuah mandatori yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menjalankan aplikasi ini dengan baik. Memang yang perlu disoroti adalah terkait dengan tata kelolanya, dan saya pikir Kementerian Kesehatan dalam hal ini sebagai pengelola sudah cukup memberikan pengertian yang cukup bagus gitu ya, menyampaikan ke publik dengan cukup bagus apa-apa saja terkait dengan tata kelola dari aplikasi Peduli Lindungi ini. Ya, pemerintah ini menepis tudingan tersebut, namun mengatakan potensi kebocoran data pribadi ini ya memang sebenarnya bisa terjadi di semua aplikasi, termasuk juga dengan misalkan penggunaan data yang waktu itu di mana Facebook sempat dipanggil oleh Kongres Amerika. Nah, bagaimana keamanan data pengguna aplikasi Peduli Lindungi sendiri menurut Mas? Saya tidak bisa bicara banyak karena saya tidak pernah mengamati teknis ya, maksudnya secara security teknisnya seperti apa, di servernya Kementerian Kesehatan seperti apa. Akan tetapi pada prinsipnya adalah di Kementerian Kesehatan sendiri dan di term of privacy-nya sendiri, privasi policy dari aplikasi Peduli Lindungi sendiri sudah menjelaskan cukup detail terkait dengan bagaimana perlindungan data dari pengguna aplikasi Peduli Lindungi ini. Itu jadi menurut saya sih jika memang terjadi kebocoran ya memang Kementerian Kesehatan harus bertanggung jawab, tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi, dan saya pikir Kementerian Kesehatan sudah mengukur sedemikian rupa dari tingkat teknis keamanannya agar Peduli Lindungi ini tetap aman buat para penggunanya. Oke.
mengenai data ini kan juga pernah ada kebocoran data beberapa kali begitu. Isu kebocoran data beberapa kali juga menimpa kita. Apa yang salah ataupun kelemahan dari sistem penjagaan atau protektif data digital begitu, Mas? Sebenarnya ini juga berbeda-beda kasusnya dan sayangnya memang tidak pernah dibuka secara clear ya. Kenapa ini terjadi? Jadi yang muncul adalah kasusnya data dari A bocor di media sosial, data dari B bocor di media sosial, kemudian menyebar dan seterusnya. Akan tetapi kemudian bagaimana follow up? Karena bagaimanapun kebocoran data itu mungkin saja terjadi gitu ya, karena tidak ada 100% keamanan dunia digital. Akan tetapi yang paling penting adalah bagaimana tindak lanjutnya setelah terjadi hal tersebut. Ini yang memang sayangnya di kita belum clear, karena juga ada satu lagi permasalahannya, belum adanya undang-undang yang terkait dengan pelindungan data pribadi di Indonesia. Itu yang sekarang masih ramai dibahas di DPR dan belum selesai, belum bertemu titik kesepakatan antara legislatif dan eksekutif pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo tentang undang-undang pelindungan data pribadi ini, sehingga itu bisa segera disahkan. Ini yang sebenarnya sangat-sangat buat saya sangat memprihatinkan ya, negara dengan 200 juta lebih pengguna internet belum memiliki undang-undang yang cukup kuat terkait dengan pelindungan data pribadi, sehingga tindak lanjut dari beberapa kasus yang terjadi menjadi seolah-olah ya mengambang begitu saja gitu, Mbak. Oke, Bang, saya pengen nanya, tadi kan dibilang bahwa ada proses yang lama ya, tarik ulurnya itu terkait apa sih kalau boleh tahu biasanya? Kenapa sampai undang-undang ini tidak juga disahkan seperti itu? Kalau kemarin sih di media sudah banyak juga diberitakan bahwa tarik ulur terkait dengan pengesahan undang-undang pelindungan data pribadi ini ada di otoritas yang mengampu pelindungan data pribadi ini ke depan. DPR ingin badan otoritasnya ini adalah independen, langsung bertanggung jawab kepada Presiden, akan tetapi pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo menginginkan tidak banyak organisasi lagi, badan lagi, sehingga ingin berada di bawah Kementerian Kominfo. Nah, ini yang masih belum menjadi titik temu antara DPR dan pemerintah. Itu sih yang paling banyak disorot di media. Saya tidak tahu di belakangnya, tapi yang banyak disorot satu hal itu, yaitu kan belum jadi titik temu. Padahal itu memang salah satu menjadi titik krusial siapa yang nanti otoritas pengampu pelindungan data pribadi ini di Indonesia. Oke. Terkait dengan infrastruktur digital atau teknologi digital di Indonesia sendiri, menurut Mas apakah memang sudah mumpuni atau bagaimana? Kalau mumpuni sih kita bisa lihat, kita tuh negara-negara dengan geografis yang sangat luar biasa. Betul. Ya, dari Aceh sampai Papua. Jadi memang permasalahannya kalau Kementerian Kominfo sendiri sudah menggelar infrastruktur palaparing, satelit dan lain sebagainya cukup meluas ya, tetapi bagaimanapun tetap kita tidak bisa pungkiri ada kesenjangan digital di sisi infrastruktur. Nggak usah digital sih Mas ya, listrik aja masih belum merata gitu ya kalau di Indonesia ya, karena makin luas ya. Tetapi memang ini terus diupayakan dan saya pikir sekarang sih terus berkembang cukup pesat ya, infrastruktur internet ini semakin bisa dinikmati oleh lebih banyak orang di Indonesia. Ya Mas, ini kan tadi kita bicara mengenai yang sudah dilakukan pemerintah dan infrastrukturnya. Lantas bagaimana atau apa yang harus dilakukan oleh pengguna, yaitu masyarakat, ketika mereka menginstal sebuah aplikasi? Apa yang mereka harus lakukan dan apa yang mereka tidak harus lakukan dalam install aplikasi ini, Mas? Nah, ini pertanyaan menarik nih Mbak Angel, dan banyak sekali yang belum aware ya terkait ini. Ketika kita ingin menginstal sebuah aplikasi, yang pertama jelas yang harus dilakukan adalah install aplikasi hanya dari tempat instalasi yang resmi, misalnya Play Store atau App Store ya, Google Play atau App Store. Itu penting sekali karena paling tidak sudah ada saringan pertamanya. Kemudian yang kedua adalah kita harus tahu akses apa yang diminta oleh aplikasi tersebut. Di situ kan dijelaskan misalnya aplikasi Peduli Lindungi gitu ya, kita bicara mereka akan minta akses lokasi otomatis ya, karena itu kemudian akses kamera karena butuh untuk scan QR gitu ya, dan lain seterusnya. Tetapi banyak yang tidak paham, misalnya pernah terjadi satu kasus aplikasi azan
Ya, ini mumpung bulan puasa nih, ada aplikasi ajan, dia butuh apa sih, akses apa, dia tentunya butuh akses ke lokasi. Karena lokasi dia akan menentukan waktu dan lain sebagainya. Tetapi ada sebuah aplikasi ajan misalnya meminta akses ke kamera atau meminta akses ke kontak. Nah, ini kan tidak sesuai lagi dengan fungsinya. Nah, ini yang harus dipahami benar oleh para pengguna, bahwa kita hanya mengizinkan akses aplikasi itu sesuai dengan fungsinya. Dan yang ketiga, yang terakhir, nah ini juga yang mungkin jarang sekali termasuk saya terus terang memperhatikan privacy policy-nya. Kebijakan privasinya seperti apa saja data yang dikumpulkan, bagaimana mereka mengelolanya, kemudian apa yang mereka lakukan jika terjadi ABCD. Nah, ini yang harus dibaca dengan benar. Gitu ya, tanggung jawab dari pengelola aplikasi ini seperti apa, sehingga kita akhirnya bisa memutuskan bahwa aplikasi ini quote unquote ya layak kita install. Itu mungkin Mbak Angel, 3 hal itu yang penting diperhatikan oleh pengguna sebelum menginstal aplikasi. Baik, terima kasih Mas. Dan untuk pertanyaan terakhir mungkin untuk literasi digital ini bagaimana sih, atau apa yang harusnya diperhatikan oleh masyarakat supaya benar-benar memahami literasi digital ini saat ini bagaimana begitu Mas? Menurut Mas bagaimana Mas? Ya, ini literasi digital jadi PR banget buat bangsa Indonesia, pengguna internet di Indonesia itu harus sebenarnya memiliki literasi digital. Tantangannya sebenarnya adalah tidak ada pola edukasi literasi digital yang cukup sistematis yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Contoh saja di kurikulum pendidikan formal kita belum menemukan adanya terkait hal literasi digital. Baru adalah 1-2 tetapi tidak secara menyeluruh, sehingga itu menjadi kurikulum masuk di kurikulum pendidikan formal dari tingkat dasar dan juga menengah. Nah, oleh karena itu tentunya ini menjadi PR bersama agar literasi digital ini bisa dikuasai oleh paling utama adalah berpikir kritis. Berpikir kritis ya terkait dengan ya seperti hal yang tadi saya sampaikan, kemudian juga nanti menyeluruhnya lebih jauh terkait dengan hoax dan lain sebagainya. Oleh karena itu ya ini kita perlu upaya bareng lah, termasuk media, kami dari lembaga masyarakat dan khususnya pemerintah, untuk bersama-sama yuk gimana kita tingkatkan literasi digital di Indonesia ini. Ya, baik, terima kasih Mas Indriatno atas waktunya dan penjelasannya kepada kami. Selamat pagi Mas. Selamat pagi, sehat-sehat.